Assalamualaikum. Selamat datang di Kisah Malam Kalian. Perkenalkan, nama saya Roni. Kejadian ini terjadi pada tahun 2017, saat saya sedang dalam masa menganggur. Beruntung, seorang saudara mengajak saya untuk bekerja di sebuah perusahaan bis, tempat ia bekerja sebagai montir. Perusahaan itu tidak hanya mengoperasikan bis untuk transportasi, tetapi juga memiliki divisi ekspedisi untuk pengiriman barang. Saya memutuskan untuk menerima tawaran itu tanpa berpikir panjang, meskipun detail tentang nama perusahaan rasanya tidak perlu disebutkan di sini. Hari pertama bekerja, saya diajak ke kantor oleh saudara saya untuk menjalani proses wawancara. Setelah wawancara selesai, saya langsung dibawa ke lapangan untuk mendapatkan pengarahan mengenai tugas-tugas saya. Saya diberitahu bahwa posisi saya adalah sebagai kenek, dengan tanggung jawab utama mencuci mobil, memeriksa air radiator, memeriksa oli, dan memastikan tekanan angin pada kendaraan. Setelah semua pengecekan selesai, barulah saya diizinkan beristirahat sembari menunggu proses pemuatan barang. Pada hari pertama, saya langsung diperkenalkan dengan proses loading barang, yang biasanya dimulai sekitar pukul 4 sore dan selesai sekitar pukul 9 malam. Sebagai karyawan baru, saya tidak diberikan rute yang terlalu jauh. Pada hari pertama, jarak tempuh hanya sampai batas Cirebon. Hari itu saya lalui dengan lancar, dan meskipun pekerjaan terasa melelahkan, saya menikmati pengalaman tersebut. Ada rasa senang karena pekerjaan ini memungkinkan saya untuk berada di jalanan, bertemu dengan berbagai tempat baru, dan memperoleh pengalaman yang berharga. Hari kedua berlangsung serupa dengan hari pertama. Kali ini, saya ditugaskan mengantar barang ke daerah Tegal. Semua berjalan normal dan tidak ada hal yang istimewa terjadi. Saya kembali pulang dengan selamat bersama tim, dan pekerjaan terasa lebih nyaman karena mulai terbiasa dengan rutinitasnya. Namun, pengalaman pada hari ketiga benar-benar menjadi titik awal dari sesuatu yang tidak pernah saya duga. Pada hari ketiga, saya mendapatkan tugas untuk mengantar barang ke Kudus, Jawa Tengah. Perjalanan ini cukup jauh dibandingkan 2 hari sebelumnya, tetapi saya merasa siap karena ada sopir dan seorang kenek lain yang menemani saya. Kendaraan yang kami gunakan adalah bis Mercedes-Benz yang sudah dimodifikasi. Bagian dalam bis tidak lagi memiliki kursi penumpang, melainkan dipenuhi dengan barang-barang kiriman, seperti paket dus dan berbagai barang lainnya. Kami berangkat dari Cikopo sekitar pukul 10 malam. Dengan menggunakan tol yang panjang, perjalanan terasa lebih cepat. Kami melakukan beberapa pemberhentian untuk menurunkan dan mengambil barang di Cikopo, Brebes, Tegal, dan Batang. Hingga akhirnya tiba di Kudus sekitar pukul 8 pagi. Kantor cabang perusahaan di Kudus ini cukup besar, dengan fasilitas lengkap, termasuk sebuah bengkel untuk memperbaiki kendaraan yang mengalami kerusakan atau kecelakaan. Karena lokasi pool ini sangat luas, saya memutuskan untuk berjalan-jalan sejenak di sekitar area tersebut, sembari menunggu proses bongkar muat barang selesai. Saat itu, saya memperhatikan ada kamar mandi di sisi bengkel. Kamar mandi tersebut terlihat sederhana, tetapi cukup besar, dan terdiri dari 3 bilik yang pintunya tertutup rapat. Saya berpikir bahwa setelah selesai bekerja nanti, saya bisa menggunakan kamar mandi tersebut untuk membersihkan diri. Setelah proses bongkar barang selesai sekitar pukul 10 pagi, kami mendapatkan waktu untuk istirahat sambil menunggu barang-barang baru yang akan dimuat. Proses loading berikutnya dimulai sekitar pukul 3:30 sore,
dan berlangsung hingga pukul 6 sore. Saat itu, saya merasa tubuh sudah sangat penat dan penuh dengan kotoran akibat bekerja seharian. Saya pun memutuskan untuk mandi di kamar mandi yang telah saya lihat sebelumnya. Tanpa berpikir panjang, saya langsung menuju kamar mandi tersebut. Namun, ada sesuatu yang aneh. Ketiga bilik kamar mandi itu masih tertutup rapat, sama seperti pagi tadi. Dan saya mendengar suara air keran mengalir deras dari dalam. Selain itu, terdengar juga suara seperti orang sedang mandi, dengan bunyi air yang berjatuhan ke lantai. Saya berpikir mungkin ada orang yang sedang menggunakan kamar mandi tersebut. Jadi saya memutuskan untuk menunggu. Waktu terus berlalu, tetapi tidak ada tanda-tanda siapapun keluar dari kamar mandi tersebut. Saya mulai merasa penasaran karena suara air masih terdengar jelas, meskipun sudah lewat beberapa jam. Akhirnya, saya memberanikan diri untuk memeriksa. Saya mendorong pintu bilik pertama secara perlahan, tetapi tidak ada siapapun di dalamnya. Air keran mengalir deras, tetapi ruangan itu kosong. Saya melanjutkan ke bilik kedua, dan hasilnya sama. Tidak ada siapapun di sana. Saat saya membuka pintu bilik ketiga, perasaan aneh mulai merayap di tubuh saya. Air keran di dalamnya juga mengalir deras, tetapi ruangan itu kosong. Saya terdiam sejenak, mencoba mencerna apa yang sedang terjadi. Suara orang mandi yang saya dengar sebelumnya terasa begitu nyata, tetapi sekarang ruangan itu benar-benar kosong. Bulu kuduk saya berdiri, dan rasa takut mulai muncul. Saya mencoba menenangkan diri dan berpikir bahwa mungkin saja saya salah mendengar. Saya pun tetap mandi di salah satu bilik kamar mandi tersebut. Namun, baru sekitar 12 gayung, tiba-tiba terdengar suara rintihan pelan, seperti seseorang yang meminta tolong. Suara itu terdengar jelas, dan yang membuat saya semakin merinding adalah bahwa suara itu terdengar seperti suara seorang perempuan. Saya langsung menghentikan mandi dan memutuskan untuk tidak melanjutkan. Perasaan aneh menyelimuti pikiran saya. Tidak ada lagi suara air yang memercik atau aktivitas lain, tapi tiba-tiba terdengar suara yang membuat bulu kuduk berdiri. Suara itu seperti seseorang yang sedang kesakitan. Terdengar begitu pilu hingga hati saya terasa berat mendengarnya. Siapa ini? Pikir saya. Siapa yang meminta tolong dengan nada yang begitu menyayat hati? Perasaan penasaran mulai merayapi pikiran saya, tetapi diiringi ketakutan yang tak bisa saya abaikan. Meski begitu, saya bergegas menyelesaikan mandi saya dengan terburu-buru. Ketika akhirnya saya keluar, suara itu masih terdengar, tidak berkurang intensitasnya sedikit pun. Saya mendengar dengan lebih seksama, dan suara itu berasal dari sekitar bis yang sedang diperbaiki di garasi. Tanpa berpikir panjang, meskipun bulu kuduk saya berdiri, saya merasa harus memeriksa asal suara tersebut. Rasa takut tidak menghentikan langkah saya, karena rasa iba terhadap suara yang terdengar begitu memohon itu lebih besar daripada kekhawatiran saya. Namun, sebelum saya mencapai pintu depan bis tersebut, seorang teman menarik tangan saya dengan tergesa-gesa. Dia bertanya mengapa saya mendekati bis itu dan memperingatkan bahwa bis tersebut sedang kosong. Tidak ada siapa-siapa di dalamnya. Saya, yang masih yakin telah mendengar suara, menjelaskan bahwa ada seseorang yang meminta tolong dari arah bis tersebut. Namun, dia bersikeras bahwa bis itu benar-benar kosong. Dengan nada serius, dia mengajak saya pergi ke depan untuk menjelaskan sesuatu. Dalam perjalanan ke depan, teman saya mulai bercerita tentang bis tersebut.
Dia mengatakan bahwa bis itu baru saja mengalami kecelakaan 3 minggu lalu. Dalam kecelakaan itu, 4 orang meninggal dunia, termasuk seorang ibu bersama anaknya, kenek bis, dan 1 penumpang lainnya. Sopir bis hanya mengalami cedera pada bagian lutut, tetapi kejadian itu meninggalkan trauma yang mendalam. Saya mendengarkan cerita itu dengan perasaan campur aduk antara ngeri dan iba. Saya akhirnya mengerti mengapa suara tadi terasa begitu mencekam. Setelah mendengar cerita itu, kami melanjutkan perjalanan. Sesampainya di depan, suasana sedikit mereda, dan saya mencoba mengalihkan pikiran. Namun, rasa lelah akhirnya membuat saya tertidur dalam perjalanan. Dalam tidur itu, saya bermimpi tentang seorang perempuan yang memohon pertolongan. Dia terlihat jelas di hadapan saya, dengan darah mengalir dari kepalanya, sementara anaknya berada di sebelahnya dengan wajah yang rusak parah. Suara perempuan itu berulang kali meminta saya untuk mendoakannya dan menyempurnakan urusannya. Saya terbangun dari mimpi dengan keringat dingin, masih bisa merasakan ketegangan dari apa yang baru saja saya alami. Ketika kami tiba di Batang untuk membongkar barang, saya mencoba menghilangkan rasa ngeri dari mimpi itu. Namun, bayangan perempuan dan anak kecil itu tetap menghantui pikiran saya. Sopir yang bersama saya bercerita bahwa para korban kecelakaan bis itu tidak memiliki keluarga yang datang mengurus mereka, sehingga pihak perusahaan hanya melakukan penguburan tanpa upacara tahlilan. Mungkin, kata dia, arwah mereka masih merasa tidak tenang karena hal itu. Hari-hari berlalu dengan rutinitas pekerjaan seperti biasa. Setelah kembali ke Bekasi, saya melakukan tugas-tugas seperti membersihkan bis, mengisi air radiator, dan memeriksa tekanan angin. Pergantian sopir pun terjadi sesuai jadwal, sehingga sopir baru datang untuk melanjutkan perjalanan ke rute berikutnya. Kali ini, perjalanan kami menuju Bali, melewati jalur tengah yang melintasi Blora. Sebelum berangkat, salah seorang sopir memberi peringatan untuk tidak banyak tidur ketika melewati hutan jati di Blora. Malam itu, setelah proses loading selesai, kami makan bersama sebelum akhirnya berangkat sekitar pukul 10 malam. Rute yang kami tempuh adalah jalur ekspres, yang harus dijalankan dengan cepat untuk memenuhi tenggat waktu. Perjalanan menuju Blora terasa sunyi, dengan hutan jati yang menjulang di kiri dan kanan jalan. Ketika kami sampai di Blora sekitar pukul 1:30 malam, suasana terasa semakin mencekam. Kegelapan malam, diiringi desiran angin dari pepohonan, membuat perjalanan ini terasa jauh lebih panjang dari biasanya. Saat itu, saya mulai memahami mengapa para sopir selalu mengingatkan untuk tidak banyak tidur ketika melewati kawasan Blora, terutama di malam hari. Rupanya, ada kisah yang menyelimuti daerah tersebut. Di kawasan itu, kecelakaan sering terjadi, dan salah satu cerita yang paling diingat adalah tentang sebuah mobil yang menabrak pohon jati. Kecelakaan itu terjadi di malam yang sunyi, diperkirakan sekitar pukul 9 atau 10 malam, ketika jalanan sudah sepi. Mobil tersebut remuk. Bahkan, kendaraan yang hancur itu masih tertinggal di lokasi kejadian. Kawasan Blora memang menyimpan misteri tersendiri. Hanya berjarak sekitar 500 meter dari lokasi kecelakaan tersebut, ada sebuah makam tua di pinggir jalan. Ketika kami melewati makam itu, suasana berubah menjadi lebih mencekam. Di bawah salah satu pohon jati yang besar, samar-samar terlihat sosok seorang wanita dengan pakaian serba putih dan rambut panjang menjuntai. Dia berdiri membelakangi arah kami, tidak bergerak sedikit pun. Hati saya bergidik, dan saya hanya bisa berdoa di dalam hati,
berharap perjalanan kami tetap lancar. Setelah sekitar 1 jam perjalanan melewati hutan Jati Blora, kami tiba di agen paket untuk menurunkan barang. Seperti biasa, proses bongkar muat dilakukan bersama dengan petugas gudang. Namun, kali ini ada yang berbeda. Ketika pintu tengah bis dibuka, aroma tidak sedap langsung menyeruak ke udara. Bau bangkai yang menyengat memenuhi seluruh ruangan. Saya bertanya-tanya, dari mana bau ini berasal? Karena sebelumnya, saat bis diperiksa di pool, bau ini sama sekali tidak ada. Rasa penasaran membawa saya dan seorang rekan naik ke dalam bis untuk memeriksa. Kami mengikuti sumber bau yang mengarah ke pojok belakang bis. Namun, ketika sampai di sana, pemandangan yang kami lihat membuat darah kami berdesir kencang. Di pojok itu, terlihat jelas sosok seorang wanita dengan wajah hancur. Dia tertawa cekikikan sambil menatap kami dengan mata yang kosong. Bau bangkai yang menyengat berasal dari tubuhnya yang seolah membusuk. Saya refleks mengucapkan kalimat doa, tapi rasa takut membuat kaki saya terasa lemas. Tanpa banyak berpikir, kami berdua berlari keluar dari bis. Namun, dalam kepanikan itu, teman saya terjatuh dan terguling di atas batu-batu tajam yang berserakan di sekitar area parkir. Dia terluka dengan beberapa lecet dan darah mengalir dari kakinya. Saya, yang juga panik, hampir kehilangan keseimbangan, tetapi berhasil melompat keluar dengan selamat. Ketika kami sampai di luar, napas kami terengah-engah, dan tubuh kami gemetar ketakutan. Sopir bis yang melihat kami bertanya apa yang terjadi. Dengan suara terbata-bata, kami menjelaskan bahwa kami baru saja melihat sosok kuntilanak dengan wajah yang hancur di dalam bis. Bau bangkai yang menyengat dan penampilannya yang mengerikan membuat kami ketakutan luar biasa. Sopir itu, meskipun awalnya tidak percaya, mencoba menenangkan kami dengan mengatakan bahwa bau tersebut mungkin sudah hilang karena sosok itu tidak lagi ada. Namun, dalam hati, saya yakin bahwa kejadian ini adalah salah satu fenomena aneh yang sering terjadi di Blora. Sopir itu kemudian bercerita bahwa ada banyak pengalaman serupa di jalur tersebut. Kadang, hantu wanita itu muncul di samping sopir, membuat mereka kaget hingga akhirnya kehilangan kendali dan menabrak pohon. Tak hanya itu, beberapa kendaraan, terutama jenis mobil elf yang melintasi kawasan itu, sering mengalami kecelakaan dengan pola yang sama. Menabrak pohon di tengah perjalanan. Pengalaman itu terus terngiang di pikiran saya. Setiap kali saya melewati kawasan Blora, saya merasa was-was. Sopir-sopir lain juga berbagi cerita tentang kejadian-kejadian aneh yang mereka alami di sana. Dari suara-suara yang memanggil di tengah malam, hingga penampakan sosok-sosok menyeramkan, kawasan Blora telah menjadi salah satu jalur yang paling dihindari jika memungkinkan. Namun, bagi kami yang bekerja di bidang ini, melewati Blora adalah hal yang tidak bisa dihindari. Setelah rehat sejenak, kami merasa cukup tenang untuk melanjutkan perjalanan. Dengan kesepakatan bersama, kami memutuskan untuk menyelesaikan proses bongkar muat barang terlebih dahulu, sebelum kembali ke kendaraan dan bersiap menuju tujuan berikutnya, Purwodadi. Dari sana, perjalanan panjang kami ke Bali pun dimulai. Perjalanan dari Purwodadi menuju Semarang terasa lancar saat kami melintas tol. Dari Semarang, kami melanjutkan ke Surabaya, di mana kami harus berhenti untuk melakukan loading barang dan menunggu selama 1 hari. Setelah semuanya tertata rapi dan barang-barang siap diangkut, perjalanan kami dilanjutkan menuju Jember, tempat kami harus kembali memproses bongkar muat.
Suasana di Jember sudah terasa berbeda, lebih mencekam. Namun, saya tidak menyangka bahwa disinilah pengalaman yang paling horor akan terjadi. Di Jember, sopir kembali berganti sesuai jadwal rolling. Sopir pertama turun untuk beristirahat, dan saya duduk di kursi depan, menemani sopir baru yang sedang mengemudi. Perjalanan ini membawa kami melewati hutan Gumitir, sebuah kawasan yang terkenal akan keangkerannya. Ketika kami sampai di sana, waktu menunjukkan pukul 2:30 pagi. Udara dingin menusuk tulang, dan kegelapan malam hanya diterangi oleh lampu kendaraan kami. Pepohonan besar di sekitar jalan menambah kesan seram yang sudah melekat pada kawasan itu. Saat melintasi jalan menanjak di tengah hutan, kendaraan kami mendadak terasa berat. Mobil seolah-olah enggan bergerak, meski sopir sudah menginjak pedal gas sedalam mungkin. Sopir, dengan nada cemas, meminta saya untuk mengecek apa yang terjadi di belakang kendaraan. Merasa situasi ini tidak biasa, saya segera membangunkan sopir lainnya yang sedang tidur untuk menemani saya memeriksa kondisi. Kami turun dari kendaraan, dan suasana hutan yang sunyi membuat setiap langkah terasa menegangkan. Pohon-pohon besar di sekitar jalan tampak seperti raksasa yang mengintimidasi. Ketika kami sampai di belakang mobil, barulah kami memahami masalahnya. Salah satu sisi jalan yang menanjak telah amblas, membuat ban kendaraan hampir tergelincir. Untungnya, akar pohon besar di dekat situ seolah menahan mobil agar tidak jatuh ke jurang. Muatan kendaraan kami yang berat membuat situasi semakin sulit. Sopir pertama tetap berada di depan untuk menjaga kendaraan tetap stabil, sementara saya dan sopir kedua berusaha mendorong mobil dari belakang. Namun, upaya kami tampak sia-sia. Mobil tetap tidak bergerak, dan tenaga kami mulai habis. Dalam keputusasaan, tiba-tiba muncul seorang pria tua dari arah kegelapan. Pria itu memakai sarung dan kupluk, tampak seperti penduduk desa yang terbiasa dengan udara dingin. Dengan suara tenang, dia mengucapkan salam, lalu bertanya apa yang sedang terjadi. Kami menjelaskan situasi kami dengan nada panik, berharap dia dapat membantu. Namun, bukannya langsung membantu, pria itu malah mengajak kami untuk berdoa terlebih dahulu. Meski sedikit ragu, kami mengikuti ajakannya. Dia memimpin doa dengan penuh kekhusyukan, sementara kami mengaminkan setiap kata yang dia ucapkan. Setelah selesai berdoa, pria itu berkata bahwa kami akan mendorong mobil bersama-sama. Ketika kami mulai mendorong, keajaiban pun terjadi. Mobil yang sebelumnya terasa berat seperti gunung, tiba-tiba menjadi sangat ringan, sehingga kami mampu mendorongnya dengan mudah. Dengan bantuan pria itu, mobil akhirnya berhasil keluar dari jebakan tanah ambles. Kami merasa sangat bersyukur dan berulang kali mengucapkan terima kasih. Saya ingin memberi pria itu sedikit uang sebagai bentuk terima kasih. Namun, ketika saya kembali ke tempat pria itu berdiri, dia sudah tidak ada. Saya mencari ke sekeliling, tetapi sosoknya menghilang begitu saja. Padahal, di kawasan hutan itu tidak ada rumah atau penduduk. Jalan di situ hanya berupa tikungan dan sedikit jalan lurus, sehingga seharusnya dia masih terlihat jika berjalan pergi. Namun, dia benar-benar lenyap tanpa jejak. Kabut tebal turun saat itu, membuat pencarian kami semakin sulit. Bahkan lampu tembak kendaraan tidak mampu menembus kabut pekat yang melingkupi kawasan hutan Gumitir. Saya berjalan menjauh dari mobil, menyusuri jalan yang sunyi di tengah kabut tebal. Langkah saya terasa berat, karena rasa penasaran bercampur ketidakpercayaan. Sekitar 100 meter sudah saya tempuh, namun sosok pria yang tadi membantu kami mendorong mobil tidak kunjung terlihat. Di hati saya terus bertanya-tanya,
Kemana orang itu pergi? Jalan di sini lurus, tidak ada rumah, dan tidak ada tempat untuk bersembunyi. Rasa bingung semakin membebani pikiran, hingga akhirnya saya memutuskan untuk kembali ke mobil. Setibanya di depan, saya menceritakan kepada sopir bahwa pria itu sama sekali tidak terlihat. Sopir hanya mengangkat bahu dan menjawab dengan nada datar, bahwa mungkin pria itu memang sudah pergi entah kemana. Tapi di dalam hatinya, dia pun tidak bisa menjelaskan keanehan ini. Karena rasa penasaran yang belum terjawab, sopir lain mengajak saya untuk mencarinya lagi. Kami berdua berjalan bersama, menyisir jalan yang tadi kami lewati. Namun, meskipun kami sudah melangkah hingga 100 meter lebih, hasilnya tetap sama. Tidak ada tanda-tanda keberadaan pria itu. Ya sudahlah, kata salah satu sopir. Mungkin dia memang bukan orang biasa. Alhamdulillah, dia sudah membantu kita keluar dari masalah tadi. Kami pun kembali ke mobil dengan perasaan yang bercampur aduk. Namun, sebelum kami sempat melanjutkan perjalanan, kabut tebal yang sejak tadi menyelimuti jalan tiba-tiba menghilang, seolah tersapu angin dalam sekejap. Kelegaan itu tidak berlangsung lama, karena pemandangan di depan justru membuat kami terkejut. Sebuah mobil lain ternyata sudah berada di depan kami, berhadap-hadapan dengan jarak yang sangat dekat. Tidak lebih dari beberapa sentimeter memisahkan kendaraan kami dengan kendaraan yang datang dari arah berlawanan. Syukurlah, sopir mobil di depan juga menyadari situasi itu dan menghentikan kendaraannya. Jalur yang sempit dengan sisi kanan berupa jurang dan sisi kiri berupa tebing membuat kami harus sangat hati-hati. Dengan aba-aba saya, sopir kami perlahan memundurkan kendaraan beberapa meter, sementara mobil di depan juga bergeser sedikit demi sedikit. Setelah perjuangan yang penuh kehati-hatian, akhirnya kedua mobil bisa melewati satu sama lain dengan aman. Setelah kejadian itu, rasa lelah mulai merasuk tubuh saya. Sopir menyarankan saya untuk tidur jika merasa mengantuk. Tanpa berpikir panjang, saya pun merebahkan diri dan tertidur. Dalam tidur itu, mimpi yang aneh kembali menghampiri saya. Sosok pria tua yang membantu kami tadi muncul lagi dalam mimpi saya. Dia tersenyum lembut sambil berkata bahwa kami tidak perlu repot-repot ingin memberinya sesuatu. Dia mengingatkan saya untuk selalu mengutamakan ibadah dan berdoa, terutama saat berada dalam perjalanan atau menghadapi kesulitan. Jangan lupa, katanya, ajal dan maut bisa datang kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja. Berdoalah agar selamat sampai tujuan, baik saat pergi maupun kembali. Saya membalas dengan ucapan terima kasih, lalu mencium tangannya. Ketika saya terbangun, tubuh saya terasa lemas, seperti energi saya terkuras habis. Meskipun begitu, saya merasa bahwa pesan dalam mimpi itu meninggalkan kesan mendalam di hati saya. Perjalanan kami berlanjut hingga tiba di Banyuwangi. Saat itu perut saya sudah keroncongan, dan kami memutuskan untuk berhenti sejenak di sebuah tempat makan. Waktu menunjukkan bahwa subuh hampir tiba. Sambil menikmati hidangan, kami bertiga kembali membahas sosok pria tua yang membantu kami tadi malam. Perasaan kami masih dipenuhi pertanyaan yang tak terjawab. Dari mana dia datang? Bagaimana dia bisa muncul di tempat yang begitu terpencil? Dan yang paling membingungkan, kemana dia menghilang? Sopir lain berkata bahwa kehadiran pria itu mungkin memang merupakan bentuk pertolongan dari Tuhan. Saya pun mengiyakan sambil teringat kembali bagaimana pria itu meminta kami untuk berdoa sebelum membantu mendorong mobil. Awalnya, saya sempat bingung mengapa dia lebih memilih berdoa daripada langsung membantu. Namun, kini saya sadar bahwa doa itu mungkin menjadi alasan mengapa semuanya berjalan lancar. Setelah selesai makan, perjalanan kami dilanjutkan menuju Bali. Dari pelabuhan Ketapang, kami menaiki kapal untuk menyeberangi Selat Bali. Perjalanan di atas laut terasa menegangkan karena ombak yang besar membuat kapal terombang-ambing. Saya terus mengingat pesan pria tua itu.
dan dalam hati saya berdoa agar perjalanan kami selamat hingga tujuan. Setibanya di pelabuhan Gilimanuk, kami melanjutkan perjalanan menuju agen di Tabanan. Sepanjang jalan, suasana Bali yang rapi dan tertata membuat perjalanan terasa sedikit lebih tenang. Sepanjang jalur itu, di sisi jalan, tampak banyak sekali monyet liar yang berkeliaran bebas. Saya yang baru pertama kali ke Bali, merasa senang sekaligus takjub melihat pemandangan itu. Dalam hati, saya berkata, "Oh, jadi seperti ini Bali ya?" Monyet-monyet itu tampak begitu akrab dengan kendaraan yang melintas. Bahkan ada beberapa yang nekat melompat ke atas mobil kami. Salah satu sopir segera menghentikan kendaraan karena mendengar suara yang mencurigakan dari atap mobil. Setelah memastikan bahwa monyet-monyet itu tidak menimbulkan kerusakan, kami melanjutkan perjalanan sambil tertawa kecil. Rupanya, para monyet di jalur itu memiliki kebiasaan unik. Mereka sering meminta makanan, terutama kacang, kepada pengendara yang lewat. Beberapa sopir bahkan membawa kacang khusus untuk diberikan kepada monyet-monyet itu. Untungnya, saya memang membawa bungkusan kacang di mobil, jadi saya senang bisa berbagi. Hiburan ini membuat perjalanan lebih menyenangkan, meski jalur itu cukup melelahkan. Setelah puas melihat tingkah lucu monyet-monyet tersebut, kami melanjutkan perjalanan hingga akhirnya tiba di Denpasar sekitar pukul 11 siang. Hari itu adalah hari Sabtu, dan kami harus bermalam di Bali, karena kantor tutup pada malam Minggu. Kebetulan, saat itu bertepatan dengan Hari Raya Nyepi. Saya merasa pengalaman ini begitu istimewa. Selama perayaan Nyepi, semua aktivitas dihentikan, dan suasana menjadi sangat sunyi. Tidak ada penerangan, televisi, atau aktivitas lain. Kami benar-benar harus menghormati tradisi ini dengan tidak keluar rumah. Suasana yang benar-benar hening itu memberikan kesempatan untuk beristirahat. Baru setelah hari berganti, kami melanjutkan proses bongkar muat pada Minggu sore. Setelah semua barang selesai diturunkan dan kami selesai makan, perjalanan pulang menuju Bekasi pun dimulai. Kali ini, kami memilih jalur Pantura yang lebih ramai dan nyaman dibanding jalur tengah. Perjalanan melalui pantai utara Jawa membawa kami melewati Pasuruan, Rembang, Lasem, hingga akhirnya tiba di Tol Cikopo dan kembali ke warehouse di Bekasi. Alhamdulillah, perjalanan kali ini berjalan lancar tanpa kejadian aneh seperti sebelumnya. Saya merasa bersyukur karena pesan dari pria tua di hutan Gumitir terus mengingatkan saya untuk selalu berdoa dan menjaga hubungan dengan Sang Pencipta. Setibanya di Bekasi, kami diberi waktu untuk beristirahat selama 3 hari sebelum menerima tugas berikutnya. Ketika panggilan kerja datang, saya diminta untuk mengantar paket ke Palembang. Rute ini lebih panjang dibanding sebelumnya, tetapi saya merasa siap. Dalam perjalanan ini, saya bertemu lagi dengan sopir senior, Pak Rudi, yang terkenal ramah dan berpengalaman. Dia menyambut saya dengan hangat, dan kami mulai loading barang pada sore hari. Tim kami bertiga, dibantu oleh anak-anak gudang, bekerja dengan kompak untuk memastikan semuanya siap. Setelah barang selesai dimuat, perjalanan menuju Tangerang dimulai. Jalur kali ini terasa lebih santai karena jumlah agen yang harus kami kunjungi tidak terlalu banyak. Saya memanfaatkan waktu di jalan untuk tidur dan mengembalikan energi. Dari Tangerang, kami melanjutkan perjalanan ke Pelabuhan Merak. Sebagai layanan ekspres, kami memiliki prioritas di pelabuhan, sehingga proses penyeberangan berlangsung cepat, meskipun antrean kapal cukup padat. Di kapal, suasana terasa nyaman karena semua sudah diatur dengan rapi. Setiap pelabuhan memiliki petugas yang siap membantu kami, sehingga perjalanan kami menjadi lebih efisien. Meski perjalanan ke Palembang ini lebih panjang dan menantang, saya merasa semangat karena pengalaman-pengalaman sebelumnya. Setelah kapal merapat di Pelabuhan Bakahuni, Lampung Selatan, kami turun dengan perasaan sedikit lelah, tetapi tetap fokus pada tugas berikutnya. Perjalanan menyeberangi Selat Sunda tadi memakan waktu sekitar 2,5 jam. Dan kini kami tiba di Lampung,
pada pukul 2:30 dini hari. Suasana malam itu terasa tenang. Kendaraan yang melintas pun tidak terlalu banyak. Kondisi ini memang sangat cocok untuk layanan ekspres seperti kami, di mana efisiensi waktu adalah prioritas. Setelah sampai di agen di Lampung Selatan, seperti biasa kami melakukan bongkar muat barang. Karena perjalanan masih panjang, kami mencoba menyelesaikan semua proses secepat mungkin. Di tengah aktivitas, saya merasa perut mulai tidak nyaman, mungkin akibat makan terlalu banyak sebelumnya. Dengan cepat, saya mencari kamar mandi yang berada di bagian belakang agen. Untuk mencapainya, saya harus melewati lorong panjang yang dipenuhi barang-barang seperti arsip dan dokumen. Suasana lorong yang sunyi, dengan pencahayaan yang minim, membuat tempat itu terasa sedikit menyeramkan. Setibanya di kamar mandi, saya segera masuk dan mulai buang hajat. Namun, belum lama saya di dalam, terdengar suara ketukan di pintu. Suara itu terdengar berulang-ulang, membuat saya sedikit terganggu. Saya mencoba bertanya siapa yang mengetuk, tetapi tidak ada jawaban. Saya kembali melanjutkan aktivitas, tetapi suara ketukan itu terdengar lagi, kali ini lebih keras. Perasaan penasaran mulai menggelayuti pikiran saya, dan dengan cepat saya menyelesaikan urusan di kamar mandi. Ketika saya membuka pintu untuk melihat siapa yang iseng, tidak ada siapapun di sana. Bulu kuduk saya langsung berdiri. Lorong itu kosong, tidak ada satupun orang yang terlihat. Dengan langkah terburu-buru, saya kembali ke depan, di mana ada 3 orang yang sedang berjaga malam. Saya langsung bertanya kepada mereka, apakah ada yang mencoba mengerjai saya dengan mengetuk pintu kamar mandi? Salah satu dari mereka, dengan nada serius, menjawab bahwa mereka bertiga tidak pernah meninggalkan tempat mereka. Mendengar itu, saya merasa semakin tidak nyaman. Salah seorang penjaga kemudian berkata bahwa hal seperti itu memang biasa terjadi di tempat tersebut, terutama kepada orang baru. Kamu masih mending cuma diketok pintu bank, katanya. Kadang-kadang ada yang disiram pasir dari atas. Atau ada juga yang dengar suara gelas kopi berdenting, kayak ada orang yang lagi ngaduk kopi di belakang. Tapi pas dicek, nggak ada siapa-siapa. Cerita itu membuat saya merinding. Saya memutuskan untuk segera menyelesaikan tugas dan meninggalkan tempat itu secepat mungkin. Setelah selesai memuat barang, kami melanjutkan perjalanan. Sopir senior Pak Rudi mengambil alih kemudi. Dalam perjalanan, saya mencoba tidur untuk mengistirahatkan tubuh. Namun, tidur saya terasa tidak nyaman karena kendaraan terus bergoyang-goyang. Ketika akhirnya saya terbangun, saya mendapati mobil sedang melaju dengan kecepatan tinggi. Pak Rudi dengan santai menyetir sambil berbicara dengan sopir lain. Saya segera duduk dengan waspada dan meminta beliau untuk mengurangi kecepatan. Namun, Pak Rudi hanya menjawab dengan nada santai, mengatakan bahwa dia sudah terbiasa membawa mobil dengan kecepatan seperti itu. Rasa was-was saya terbukti ketika kami melintasi daerah Tulang Bawang. Tiba-tiba, salah satu ban mobil meledak dengan suara keras. Mobil yang melaju kencang mendadak oleng ke kanan, membuat seluruh penumpang terkejut. Namun, untungnya Pak Rudi, sopir senior kami, dengan sigap mengambil keputusan untuk mengarahkan mobil keluar jalur dan menghantamkan ke gundukan pasir di pinggir jalan. Pasir itu, meski tidak rata, menjadi penyelamat kami. Mobil berhenti perlahan setelah tertahan oleh pasir, menghindarkan kami dari potensi terguling di tengah beban muatan yang berat. Alhamdulillah, saya ucapkan berkali-kali, napas terasa lega setelah kejadian mendebarkan itu. Saya memarahi Pak Rudi dengan nada khawatir, mengatakan bahwa firasat saya sejak awal sudah tidak enak. Namun, Pak Rudi hanya tersenyum tipis, mengakui bahwa ia terbiasa membawa mobil dengan gaya seperti itu karena tidak ingin disalip oleh kendaraan lain. Walaupun mobil kita tua, katanya, tapi handal. Jadi, nggak boleh kalah sama PO lain.
Keputusan Pak Rudi untuk menghantamkan mobil ke pasir memang tepat, tapi kejadian itu tetap menyisakan ketegangan bagi kami semua. Setelah mobil benar-benar berhenti, kami turun untuk memeriksa kerusakan. Ternyata, ban depan benar-benar rusak parah. Dengan berat hati, kami mengganti ban dengan ban cadangan. Prosesnya cukup melelahkan, apalagi kondisi badan yang sudah letih setelah perjalanan panjang. Namun, kami tetap bersyukur bahwa semua selamat tanpa cedera. Setelah selesai mengganti ban, perjalanan dilanjutkan menuju Palembang. Matahari sudah mulai terbit, menunjukkan pukul 6:30 pagi ketika kami meninggalkan Tulang Bawang. Sepanjang jalan, suasana terasa lebih tenang, dan kami akhirnya tiba di Palembang tanpa kendala berarti. Sesampainya di sana, kami mengambil waktu untuk istirahat sejenak dan makan sebelum kembali memulai proses bongkar muat untuk rute balik. Namun perjalanan pulang dari Palembang membawa tantangan baru. Saat melintasi daerah Mesuji, suasana terasa berbeda. Mesuji memang terkenal sebagai daerah yang rawan, terutama di malam hari. Sopir kami sudah mengingatkan bahwa di sana, para penduduk setempat sering memberikan isyarat dengan lampu senter sebagai tanda meminta uang. Biasanya, mereka hanya meminta sedikit, seperti 2.000 atau 5.000 rupiah. Tapi, jika pengemudi tidak mengindahkan isyarat ini, risikonya bisa fatal. Setelah kendaraan melewati mereka, sudah ada sekelompok orang yang menunggu dengan batu atau kayu untuk melempari kendaraan. Pak Rudi yang berpengalaman sudah paham cara menghadapi situasi ini. Saat melihat isyarat senter, ia langsung melemparkan uang 5.000 ke arah mereka. "Nggak ada ruginya," katanya. "Daripada kaca pecah, mending kita kasih." Saya pun setuju. Meski jumlahnya kecil, dampaknya besar, karena kami bisa melanjutkan perjalanan dengan aman. Menurut cerita dari sopir-sopir lain, banyak kendaraan yang mengalami pecah kaca atau bahkan kehilangan barang jika tidak mengikuti aturan ini. Setelah melewati daerah rawan itu, kami berhenti sejenak di sebuah warung untuk makan. Di sana, kami berbincang dengan penduduk setempat yang ramah. Saya yang memiliki logat Sumatera merasa lebih mudah berbaur. Mereka bercerita bahwa kehidupan di Mesuji memang sulit, dengan mayoritas penduduk bekerja sebagai petani singkong. Namun, ada juga beberapa keluarga sukses yang menetap di sana, terutama mereka yang berasal dari Bali dan mengelola bisnis hasil pertanian. Meski suasana saat makan terasa santai, saya tidak bisa mengabaikan cerita-cerita yang saya dengar tentang Mesuji. Sopir-sopir yang sering melewati daerah itu menganggap Mesuji sebagai salah satu jalur paling rawan. Jika tidak hati-hati, seseorang bisa kehilangan barang atau bahkan nyawa. Saya teringat cerita tentang kendaraan yang pecah kaca karena pengemudi mengabaikan isyarat lampu senter, atau tentang kelompok-kelompok yang menunggu di balik semak-semak untuk mengambil barang dari mobil yang melintas. Setelah cukup beristirahat, kami melanjutkan perjalanan kembali menuju Jakarta. Jalur Pantura menjadi pilihan kami karena lebih aman dibandingkan jalur tengah. Alhamdulillah, perjalanan dari Mesuji hingga ke Bekasi berjalan lancar tanpa kendala berarti. Sesampainya di warehouse, saya merasa lega sekaligus bersyukur telah melewati semua tantangan perjalanan ini dengan selamat. Setelah menyelesaikan perjalanan dari Mesuji dan kembali ke Bekasi, saya diberi waktu istirahat oleh kantor. "Kamu istirahat dulu ya," begitu pesan dari manajer saya. Kebetulan ada kenek baru yang akan menjalankan tugas untuk rute berikutnya, sementara saya diberikan jeda sebelum kembali bekerja. Dalam waktu istirahat ini, saya mendapat kabar bahwa saya akan ditugaskan lagi untuk perjalanan ke Medan, salah satu rute yang cukup jauh dan menantang. Ketika panggilan kerja datang, saya langsung bersiap dan naik kereta menuju Pul. Sesampainya di sana, saya dikejutkan oleh kondisi mobil yang akan saya gunakan. Kaca depan mobil itu remuk, pecah berantakan. Kondisinya terlihat parah, dan saya langsung bertanya kepada kenek sebelumnya apa yang terjadi. Ternyata, kejadian itu berlangsung di Mesuji.
Mereka tidak memberikan uang kepada penduduk yang memberi isyarat dengan lampu senter. Sopir yang bertugas waktu itu adalah sopir baru yang belum memahami aturan di jalur tersebut. Akibatnya, sekelompok orang melemparkan batu ke arah kendaraan, memecahkan kaca depannya. Kebetulan sopirnya orang Timur Bang, cerita Kenek. Dia belum pengalaman. Gak paham kalau itu kode minta uang. Mendengar itu, saya merasa sayang sekali dengan waktu yang terbuang. Kalau cuma lempar uang 2.000 atau 5.000, kan gak seberapa dibanding begini, gumam saya. Akibatnya, kami harus menunggu beberapa hari untuk mengganti kaca depan mobil. Kaca itu bukan ukuran biasa karena mobil ini adalah kendaraan buatan era 90-an, sebuah Mercedes-Benz dengan mesin depan yang tangguh. Suku cadangnya harus dipesan terlebih dahulu, sehingga memperlambat seluruh jadwal perjalanan. Saya melaporkan kondisi ini kepada kantor, dan mereka menginstruksikan saya untuk menunggu hingga perbaikan selesai. Padahal, semua sopir dan kenek sudah siap untuk keberangkatan berikutnya ke Bali. Namun, karena perbaikan kaca membutuhkan waktu sekitar 3 hari, rencana keberangkatan terpaksa ditunda. Dalam hati, saya hanya bisa bersabar dan menerima bahwa kejadian di jalan seperti ini adalah bagian dari risiko pekerjaan kami. Pengalaman ini menjadi pengingat bahwa di jalanan banyak hal yang terjadi di luar dugaan. Saya juga sering melihat kecelakaan yang bagi kami sudah seperti makanan sehari-hari. Hampir setiap pagi saat memulai perjalanan, ada saja kendaraan yang mengalami kecelakaan. Kadang hati ini terasa pilu, tapi juga menjadi pengingat betapa rapuhnya hidup di jalan raya. Saya teringat sebuah kejadian di masa lalu, ketika saya mengikuti sebuah bis dari perusahaan yang sama. Bis itu mengalami tabrakan hebat dengan truk tronton, kedua kendaraan besar itu bertabrakan langsung dari arah berlawanan. Saya berada di belakang bis tersebut, dan langsung menyaksikan momen mengerikan itu. Tanpa berpikir panjang, saya bersama sopir lain segera berlari untuk memberikan pertolongan. Astagfirullahaladzim, saya berulang kali mengucapkan doa sambil berharap tidak ada korban jiwa. Saat kami sampai di lokasi, kondisi bis sangat parah, remuk tak berbentuk di bagian depannya. Namun luar biasanya, sopir dan kenek bis hanya mengalami luka ringan, meski keduanya sempat terjepit. Tidak ada satupun penumpang yang mengalami cedera serius. Sebaliknya, kondisi sopir dan kenek truk tronton sangat mengenaskan. Keduanya meninggal di tempat. Tubuh mereka terjepit di dalam kabin truk yang hancur, dengan bagian kepala yang pecah akibat benturan keras. Saya hanya bisa menghela napas panjang, merasa ngeri melihat betapa rapuhnya hidup di jalan raya. Mungkin mereka tidak memakai sabuk pengaman, atau faktor lain yang menyebabkan nasib tragis tersebut. Pengalaman-pengalaman seperti ini selalu mengingatkan saya untuk lebih berhati-hati. Meskipun jalanan adalah bagian dari pekerjaan kami, risiko yang ada selalu nyata. Setiap perjalanan membawa pelajaran, baik dalam bentuk kesabaran, kehati-hatian, maupun kesadaran akan pentingnya menghargai hidup. Baiklah, sekian dulu kisah kami kali ini. Semoga dengan kisah ini dapat menghibur sahabat semua. Terima kasih untuk sahabat lama yang berkunjung kembali di channel kami, dan salam kenal untuk sahabat yang baru mengetahui channel ini. Tidak lupa kami ucapkan, selamat tahun baru 2025. Semoga tahun ini membawa kebahagiaan, kesehatan, dan kesuksesan untuk kita semua. Bila mana sahabat kisah malam kalian punya satu kisah mistis, silakan kirim ke alamat email kami. Insya Allah, nanti akan kami ceritakan. Setiap cerita yang ditayangkan, nantinya akan diberikan apresiasi berupa souvenir yang menarik. Kami ucapkan terima kasih juga untuk sahabat yang telah menonton video ini, dan juga yang telah subscribe, like, dan komen. Dan untuk yang sudah mendukung channel ini, kami mengucapkan terima kasih banyak, dan semoga Allah membalas kebaikan sahabat semua. Akhirnya, saya memohon maaf kalau dalam menyampaikan kisah ini, terdapat kesalahan dalam berkata-kata dan pengucapan. Dan saya Sandi undur diri, sampai jumpa lagi di kisah kami selanjutnya. Semoga sukses.
dan sehat selalu untuk sahabat kisah malam kalian. Assalamualaikum. Selamat datang di Kisah